Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kabar sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Saya akan berbagi kembali pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Karena di sini ada beberapa sahabat yang menanyakan, ya mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu dari apa yang sahabat pikirkan, sekurang-kurangnya mengurangi beban apa yang sahabat pikirkan. Meskipun ini nanti tidak maksimal, tentunya inilah batas kemampuan yang saya bisa dan saya tahu ya sahabat ya. Karena di video-video saya sudah ada sebelumnya, nanti bisa sahabat scroll dan sahabat lihat. Mudah-mudahan bisa untuk tambahan aja. Baik ya sahabat ya. Di sini intinya sahabat menanyakan bagaimana caranya saya bisa membuat sebuah dripper menggunakan non-polar, kok masih bingung. Ataupun saya masih bingung caranya membuat sebuah dripper menggunakan non-polar, bagaimana caranya menghitungnya. Kurang dan lebih seperti itu ya sahabat ya. Ini akan saya tambahkan sedikit. Jadi caranya membuat sebuah dripper non-polar ini, yang pertama ini adalah sahabat tentukan voltnya. Berapa volt chip yang digunakan pada LED ini, kemudian berapa miliampernya, kemudian berapa jumlah chip, nanti akan ketemu watt. Setelah nanti sahabat tentukan ini berapa volt berapa miliampernya, nanti sahabat buat rangkaian transformer ya, yang seperti di video-video saya juga sebelumnya sudah ada. Caranya mudah sekali ya sahabat, seperti ini. Ini bisa sahabat gunakan menggunakan dioda yang sisir seperti ini, dioda IN 4007, ataupun bisa menggunakan MB10S, MB10F juga bisa ya. Tapi ini contohnya seperti ini. Jadi yang di sini plus, di sini min, yang di tengah ini AC. AC ini dapat non polar. Kemudian yang satu ini dapat sekring. Kemudian yang dioda plus di sini, ini juga mendapatkan plus elko di sini. Yang min ini juga dapat min elko di sini. Terus di non polar ini ada pengosong muatan, ini 470 kilo. Yang di sini juga ada pengosong muatan di elko 470 kilo. Untuk airpause ini gunakan 1 ohm 1 watt, ini sekringnya. Ada sahabat yang menanyakan, kok ini dikasih resistor biar apa? Biar kosong muatannya aja, tidak menggunakan nggak apa-apa sahabat ya. Akan tetapi nanti kalau pada saat kita sentuh ini tidak digunakan, biasanya masih ada sisa setrum di sini, kaget ya nyetrum. Ini juga sama sahabat ya, ini bisa nyetrum juga kalau tidak ada pengosong muatannya. Jadi untuk dripper ini simpel sekali seperti ini. Ini kuncinya hanya pada non polar. Untuk penghitungan non polar ini tidak akan saya ulas. Nanti bisa sahabat scroll di video-video saya sebelumnya. Nanti insya Allah di sana ada cara menghitungnya sahabat ya. Baik ya sahabat, ini sebagai contoh. Jadi saya menggunakan LED yang 9 volt. Ini 30 watt. Itu miliampernya 100 sahabat ya. Dan nanti kalaupun sahabat membeli sebuah chip yang seperti ini, baik chip yang SMD ataupun yang sudah berbentuk LED DC seperti ini nanti bisa sahabat perhatikan pada spesifikasinya menggunakan berapa watt, berapa volt dan berapa miliampere. Nanti sahabat perhatikan, karena itu nanti untuk menentukan miliampernya kalau kita mau menggunakan non polar. Karena kalau non polar itu yang kita ikuti miliampernya bukan wattnya. Meskipun ini 30 watt, kalau miliampernya sudah tercapai 10 miliampere ataupun 100 ya, itu sudah cukup, tidak bisa lagi dipaksakan. Ini contohnya seperti ini. Ini 9 volt 100 miliampere ya. Kemudian jumlahnya 900 dikali 34 chip yang ada di sini. Ini tertera kurang lebih sekitar 30 watt. Kurang dan lebih ya. Ini 30 watt. Kemudian kita akan cek untuk chipnya apakah benar ini menggunakan 9 volt sahabat ya. Kita akan cek dulu.
menggunakan 9 volt. Ini tersusun 2 paralel kemudian seri. Kalau ini sudah tersusun 2 paralel ya, ini 2 ini di paralel kemudian di seri, 2 paralel kemudian di seri. Ini sudah tidak lagi menggunakan 100 mA sahabat ya. Ini sudah 200 mA. Itu yang sahabat tanyakan. Ya. Karena ini tersusun 2 ya, tersusun 2 kemudian di seri, 2 paralel kemudian di seri, ini menjadi 200 mA sahabat ya. Ini 200 mA sudah. Oke, itu ya. Kita akan coba menyalakan dengan menggunakan non polar 335C 400 volt. 335C 400 volt ya. Nah, ini kita gunakan 335C 400 volt ya. Itu dalam penggunaan 335C 400 volt ya. 335C 400 volt kita hitung sahabat ya. 335 ini sama dengan 3,3 sahabat ya, dikali 4. Dari mana 4-nya ini? 4-nya ini mewakili per 1 UF non polar itu kurang lebih 4 watt. Sekali lagi, untuk angka 4 di sini ini adalah watt. Jadi setiap per 1 UF untuk nilai non polar ini kurang lebih itu 4 watt. Di sini keluar 13,2 watt. Karena non polar ini sahabat ya, ini ada tipe-tipe ataupun jenisnya yang berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa. Ini tentunya bisa mengeluarkan berbeda-beda. Ada yang bisa mengeluarkan lebih dari jumlah yang tertera, ada juga ya bisa di bawahnya karena tergantung kualitas untuk non polar ini sendiri. Ini kita akan coba menggunakan 335C 400 volt. Nyala berapa watt dan berapa miliampere, karena miliampernya ini cuma 10 ataupun 100, akan tetapi ini tersusun paralel seri, maka ini naik menjadi 200 mA sahabat ya. Oke, kita akan coba colokkan. Bismillahirrohmanirrohim. Tuh menyala 15 watt 0,14, 15 watt 0,14. Ini watt, yang ini watt, yang ini miliampere. Ini sama dengan 15 watt ya, 15 watt real. Kemudian yang ini mengeluarkan 140 miliampere. Terbaca 014 ini ya, sudah 140 miliampere. Oke ya. Jadi kalau kita menyalakan LED ini kan 30 watt. Karena ini menggunakan non polar, ini mengikuti miliampere sahabat ya. Sekali lagi mengikuti miliampere. Jadi kalau miliampere yang sudah besar jangan dipaksakan, meskipun ini wattnya 30. Ini wattnya 30, tapi miliampernya tadi sudah kebaca 140. Sedangkan ini tersusun paralel dan seri, ini menjadi 200 miliampere ataupun terbaca 20 miliampere di pembaca KWH ataupun maksimal ampere ya. Maksimal miliampere itu 0,20. Nah ini kalau di pembaca KWH segini sahabatnya, ini maksimalnya, ini sama dengan sudah 200 miliampere. Nah ini 200 sahabat ya, udah 200 miliampere ini. Ini kalau terbaca di sini, ini baru kebaca 014. Saya akan tambahkan menggunakan 105C 400 volt ya. Ini di paralel ya, ini terbolak-balik tidak apa-apa sahabat ya. Ini di paralel seperti ini.
Ini solderkan di sini. Oke. Kemudian ini solderkan di sini. Oke. Jadi ini sudah tersusun paralel. Nah, begini ya. Nanti akan mengeluarkan berapa watt dan berapa miliampernya. Ini tadi menggunakan 335, mengeluarkan sekitar 15 watt. Sekarang didouble menggunakan 105, akan mengeluarkan berapa ini nanti ya wattnya. Coba kita akan colokkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 20 miliampere 018, berarti mengeluarkan 20 miliampernya. Ini 20 watt sahabat ya, 20 watt. Kemudian untuk miliampernya 018 ya. Kita cek lagi ya sahabat ya. 20 watt, kemudian miliampernya 018, kita cek kembali ya. Kita akan cek kembali. Dengan tegangan 219, benar sahabat ya. Nah ini naik. Nah ini sahabat ya. Jadi tadi menggunakan satu buah non polar 335J 400 volt, itu nilainya kurang lebih sekitar 13,2 watt. Nah setelah kita colokkan ke listrik, keluarlah menjadi 15 watt. Karena untuk non polar ini sendiri ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang sedang ya, tidak sama. Kemudian miliampernya 014 ataupun 140 miliampere. Maksimal yang akan kita gunakan untuk kemampuan dari chip yang tersedia di sini ataupun red sebagai contoh ini 200 ya, maksimalnya 020 ataupun 200 miliampere. 020 ini di pembaca kWh sahabat ya. Ini maksimal, kalau bisa jangan sampai 200 miliampere ataupun 020, dikurangi minimal itu ya 3 apa 2 untuk menjaga naik turun dari tegangan. Oke, setelah itu kita double menggunakan 335J, tadi mengeluarkan 15 watt, kemudian kita double menggunakan 105J 400 volt, maka keluarlah 20 watt. Setelah keluar 20 watt, maka miliampernya kebaca 180 miliampere ataupun 018. Ini sudah 180 miliampere sahabat ya. Nah ini sudah 180 miliampere sahabat ya. Berarti ini hampir 200, sudah jangan dipaksakan lagi. Jadi untuk chip yang 30 watt ini bisa menyala itu kurang dan lebih sekitar 20 watt saja, tidak bisa 30 watt. Kenapa tidak bisa menyala 30 watt? Karena ini menggunakan non polar. Non polar itu mengikuti miliampere. Adapun wattnya itu akan ikut. Nah, ini berlawanan dengan IC sahabat ya. Jadi sekali lagi, kenapa ini tidak bisa menyala 30 watt? Karena ini menggunakan non polar, mengikuti miliampere. Jadi ini tidak bisa dipaksakan untuk wattnya 30. Kalaupun sudah mendekati miliampere yang tersedia ataupun mendekati maksimal yang ada, ini 020 ataupun 200, ini jangan dipaksakan lagi. Ya, dikurangi dengan tegangan 219 tadi sudah 018 atau 180. Ini nanti kalau tegangan listrik naik menjadi 220 ataupun bisa lebih, ini sudah bisa mencapai 19 sampai 20. Ini sudah tidak aman lagi sahabatnya. Chipnya kurang aman. Nah, ini kalau bisa nanti dikurangi aja. Pokoknya dari 020 ini kalau bisa keluarkan 017 dalam tegangan, kalau bisa itu ya 215-16. Kalau 220 ya paling tidak ini 18. Jadi kalaupun naik sampai 230 ini masih bisa turun lagi. Karena non polar ini mengikuti arus. Kalau arus tegangan listriknya tinggi, dia wattnya akan naik. Kalau arus tegangannya rendah, dia akan ikut rendah ataupun kecil wattnya.
Mungkin ini yang sahabat tanyakan, mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu. Ada juga satu sahabat yang menanyakan, itu bagaimana mas saya menggunakan elko kok sering jeblos. Ya, terus terang saya juga memanfaatkan sisa-sisa sahabat ya. Nanti sahabat lihat di setiap elko itu ada ukuran di sini ya. Nih, ini ukurannya 105 derajat Celcius panasnya. Karena elko itu sendiri ada yang seperti ini, 40 sampai 85 derajat ada. Kemudian kalau yang besar-besar segini ini masih mending ya. Ini sekitar berapa ini? 105. Itu nanti sahabat perhatikan elko-elkonya, karena elko itu mempunyai kemampuan masing-masing ya. Ada yang 90, ada yang 80 kayak tadi, ada yang 30 sampai 60 derajat Celcius juga ada. Kalaupun sahabat menyalakan LED ini 30 ya, 30 watt, usahakan untuk elko di depan ini minimal ini di atas ini. Karena ini 10 UF mewakili per 1 UF itu 4 watt kurang lebih, berarti ini sudah 40 watt. Jadi kurang lebih satu elko ini sudah kurang lebih sekitar 40 watt ya satu elko ini. Jadi elko ini sudah di atasnya LED yang akan kita nyalakan ini. Ya minimal ini tidak ripple ataupun mengurangi getaran sahabat ya. Walaupun menggunakan satu elko dan menggunakan non polar. Meskipun non polar itu sendiri mengikuti arus, kalau arusnya tinggi ikut tinggi, arusnya rendah juga ikut rendah. Itu ya sahabat ya yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini sedikit membantu. Kalaupun ini kurang membantu mohon maaf. Inilah batas kemampuan yang saya bisa sahabat ya, yang saya tahu. Dan inilah hasil akhir yang sudah kita coba kita nyalakan pada kesempatan hari ini. Tuh ya, tuh nyalanya bagus. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.